Halo. Oke, halo. Oke, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau dimanapun kalian berada. Saya panggilkan Ananda Rizky Remga, berasal dari Prodi Teknologi Informasi. Saya akan membuat video presentasi yang berjudul Analisa Media Pembelajaran Online di Kampus UIB. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan saya kesehatan agar saya bisa menyelesaikan tugas ujian akhir semester pelajaran Statistiska. Jadi kita lanjut aja ke bab 1 abstrak. Penerapan analisa pembelajaran online dalam lingkungan kampus meningkat di kalangan peneliti di bidang pendidikan karena dapat membantu dalam memberikan pengambilan keputusan yang standar dan terukur tentang keberhasilan siswa. Dalam hal ini ada kebutuhan bagi masyarakat pembelajaran online dan praktis untuk memberitahu tentang bagaimana analisa pembelajaran online yang diterapkan di dalam kampus. Oleh karena itu, jurnal tinjauan sistematis ini bertujuan untuk menawarkan rincian penting kepada pembaca mengenai penggunaan praktis teknik analisa pembelajaran online di dalam bidang lingkungan kampus. Untuk melihat kemajuan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran online, titik fokus dari tinjauan ini adalah untuk memastikan fokus penelitian analisa pembelajaran online di lingkungan kampus dan hasil yang signifikan untuk mengidentifikasi jenis data analisis terkait mahasiswa di lingkungan kampus dan isu-isu yang terkait dengan data analitik, dan untuk menginformasi tentang sejauh mana intervensi yang telah diterapkan dalam konteks analisa pembelajaran jika ada. Itu dia abstraknya. Dan kita loncat ke pendahuluan. Pendahuluan pergerakan teknologi online. Oke, pendahuluan pengajaran online telah menjadi bahan perdebatan selama 2 dekade. Para pendukung instruksi online dalam pendidikan tinggi menunjuk pada janji memperluas akses ke pendidikan perguruan tinggi dan menekuk kurva biaya pendidikan tinggi. Pada saat yang sama, kekhawatiran telah dikemukakan tentang kualitas pengajaran dan rekam jejaknya yang buruk dalam tingkat penyelesaian kursus dan gelar. Pendidikan tinggi adalah ujung tombak pembangunan bangsa. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Perguruan tinggi perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti perubahan teknologi. Perguruan tinggi juga harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, perguruan tinggi melakukan berbagai perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya adalah perubahan metode. Sebagian dari pembelajaran normal diubah menjadi online dengan menggunakan aplikasi tertentu. Langkah pertama yang harus dilakukan perguruan tinggi adalah mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Namun, perdebatan ini untuk sementara diperdebatkan karena keadaan yang diciptakan oleh pandemi COVID-19. Kemarin nggak salah tahun 2020, terlepas dari kejutan luar biasa yang telah dilemparkan ke dalam sistem penutupan setelah pandemi pada Maret 2020, memaksa semua institusi pendidikan, terutama pendidikan tinggi dari negeri maupun swasta, untuk menghadapi tantangan dan peluang pengajaran online secara langsung. Dan ketika pandemi menunjukkan tanda-tanda surut,
pertanyaan penting yang akan dihadapi perguruan tinggi dan universitas adalah, apakah akan kembali ke pengajaran tatap muka tradisional dan menggantinya dengan pengajaran online? Sebagian atau seluruhnya? Penting dalam menjawab pertanyaan ini yang berada di ambang emas. Bukti baik data maupun fakta yang akan muncul dari 1,5 tahun terakhir pengajaran online di seluruh dunia tentang strategi pengajaran dan evaluasi apa yang paling berhasil dalam pengaturan online dan tantangan meningkatkan pendidikan online. Dan pada akhirnya, sebagian pembelajaran diadakan secara offline dan online oleh pelajaran tertentu. Tujuan saya dalam jurnal ini adalah untuk membahas tentang pembelajaran online di sebuah kampus Batam yang berada di dalam posisi yang baik untuk menganalisa program kuliah online ini. Akan menjadi gambaran yang jelas tentang perannya di masa depan pendidikan tinggi. Oke, latar belakang masalah. Ada berbagai jenis masalah yang dihadapi pada umumnya seperti yang kita ketahui selama dari zaman pandemi hingga sekarang mahasiswa pasti menemukan ada banyak masalah saat belajar online. Seperti pada umumnya jaringan internet lemah adalah salah satu masalah yang dihadapi banyak oleh siswa maupun mahasiswa. Adalah jaringan internet lambat, harga kuota internet mahal, terbatasnya perangkat komputer dan smartphone, seperti perangkat tidak compatible buat yang dipakai oleh dosen atau mahasiswa. Banyaknya gangguan perangkat pada banyaknya gangguan di rumah seperti keluarga atau orang di rumah yang melakukan aktivitas masing-masing yang menyebabkan rumah bising. Dosen dan mahasiswa masih belum bisa memakai teknologi digital. Mahasiswa sulit untuk berinteraksi seperti yang kita lihat. Masih ada berbagai jenis masalah lainnya saat belajar online. Tapi bukan berarti itu bakal menjadi masalah permanen karena pastinya tiap kampus pasti ada yang namanya mentor senior dan admin kampus yang bisa mengajarkan dan membantu mahasiswa atau dosen yang gaptek untuk menyelesaikan masalah yang susah dihadapi atau diselesaikan. Rumusan masalah. Berdasarkan analisa, pasti kalian yang mahasiswa juga pernah menemukan masalah seperti belajar online di kampus dan kalian juga punya opini masing-masing tentang belajar online. Jadi seperti apakah Anda mendapat gangguan selama belajar online? Apakah Anda mengalami masalah sinyal saat belajar online? Apakah semangat semangat Anda menurun saat belajar online? Pernahkah Anda tertinggal materi pelajaran saat belajar online? Apakah belajar Anda kurang efektif selama belajar online? Gimana menurut Anda tentang belajar online? Apakah Anda senang dengan adanya belajar online? Apakah belajar online lebih menyerap ilmu daripada tatap muka? Apakah Anda percaya bahwa belajar online ke depannya bakal menjadi lebih baik? Menurut Anda bagusan sistem belajar seperti apa yang Anda suka? Belajar online atau tatap muka? Itu dia. Pada dasarnya pembelajaran online dan offline memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Untuk saat ini saya hanya fokus pada pembelajaran online karena berhubungan dengan program studi saya yaitu teknologi informasi. Dan pembelajaran online ini juga memakai teknologi dan tiap teknologi tidak selalu sempurna. Semua terkadang ada beberapa teknologi yang masih dalam berkembang. Karena itu pasti selalu saja ada masalah yang muncul jika kita memakai teknologi. Yang harus kita ingat adalah bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Metode. Jurnal ini memakai metode studi pustaka dan mode kuantitatif. Pada umumnya, orang luas bilang library research yang artinya mengumpulkan data dari data yang sudah dikumpul lewat online. Dengan cara mempelajari memahami teori-teori dari setiap literatur review yang memiliki hubungan dengan topik yang saya bahas. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan mengkonstruksi tanda menggunakan setiap sumber yang ada
seperti jurnal, buku, laporan, artikel, dan hasil penelitian yang sudah ada. Bukan hanya itu, saya juga berencana untuk mengambil data lewat survei. Metode analisa menggunakan analisa konten dan analisa deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai analisa dengan cara serius dan dalam coba kita lihat. Nggak salah tadi ini dia sedikit ada masalah. Saya perbaiki bentar dulu dengan ya cara serius dan dalam supaya bisa mendukung proporsi dan gagasan. Dengan adanya survei, saya bisa mendapatkan data secara langsung apa yang dihadapi mahasiswa dan dosen selama mereka belajar online, dan juga memakai metode kuantitatif, yaitu dengan cara membuat kuesioner agar bisa mewawancarai langsung mahasiswa yang sudah pernah mengikuti belajar online untuk melihat lebih dekat penelitian tersebut. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan saya membuat jurnal ini adalah untuk melakukan survei dan meliti bagaimana caranya dosen menghadapi masalah mereka masing-masing selama belajar lewat online. Untuk mengetahui bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, penelitian ini untuk mengukur kemajuan pendidikan selama proses pembelajaran online, serta hasil yang didapat dari penelitian bisa digunakan sebagai bukti dalam penentuan kebijakan tentang belajar online. Manfaat yang didapat dari meneliti bagi mahasiswa adalah dapat menjangkau atau membantu untuk melihat sejauh apa keefektifan pembelajaran online yang dipelajari. Sedangkan bagi pembuat jurnal ini, dapat menjadi bahan yang digunakan untuk mengerjakan topik yang dibahas oleh pembuat dan juga bisa mengetahui kegunaan pembelajaran ini. Manfaat bagi dosen adalah bisa mendapat ide atau pertimbangan dalam menggunakan contoh jurnal sebagai cara pembelajaran kooperatif, khususnya pembelajaran online di kampus UIB. Bagi universitas, penelitian ini bisa untuk dimasukkan agar dapat mengembangkan metode-metode baru yang bertujuan untuk pembelajaran online dan meningkatkan kualitas belajar online. Bukan hanya itu saja, tujuan jurnal ini dibuat adalah untuk dipublikasikan di sekitar web tertentu. Tapi masih belum, karena masih belum tahu untuk diletak di web mana. Oke, jadi bab 2, hasil pencarian data dan pembahasan data survei. Seperti yang kalian lihat, ini adalah hasil survei tahun 2020 kemarin. Nggak berarti 3 tahun yang lalu ya. Ya sekarang udah tahun 2023. Terdapat 92% pelajar mendapat banyak masalah selama belajar online. Maklum, karena ini pertama kali seluruh penjuru Indonesia itu dipaksa belajar online. Jadi gak heran, 92% itu masih banyak yang belum pernah belajar online. Jumlah tersebut, jadi hasil survei ini mengikuti respon yang usianya 17 tahun ke atas. Jumlah tersebut ada sekitar 5% mengaku bahwa masih bersekolah atau masih kuliah. Dan ada sekitar 87% dari jumlah respon yang mengatakan melaksanakan belajar online, sementara yang tidak belajar memiliki jumlah sekitar 13%. Dan pada tahun 2021, angka hasil survei tersebut menurun dan tahun kedepannya terus menurun seterusnya hingga sekarang. Biarpun begitu, angka tersebut masih bisa dibilang berada di pertengahan. Dikarenakan negeri kita masih banyak yang masih kurang paham dengan teknologi, ada sekitar 70% lebih respon merupakan mahasiswa, sekitar 71%, lalu jumlah dosen sekitar 16%. Sisanya adalah petinggi universitas dan sebagian besar respon ada 94% yang telah menerima dengan sangat baik tentang keputusan manajemen perguruan tinggi untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan
menggunakan pembelajaran online dan sebagian secara tatap muka. Mereka juga melihat bahwa fasilitas yang ada dan kualitas dosen cukup mendukung, sehingga kuliah melewati pembelajaran online dan tatap muka. Oke, jadi kalian lihat ini gambarnya. Landasan teori. Pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan menggunakan alat elektronik seperti komputer atau smartphone yang bisa dipakai untuk masuk ke media sosial melewati jaring internet. Pembelajaran online juga memiliki nama lain, yaitu belajar online, pembelajaran daring, atau kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Belajar online memiliki banyak jenis nama dalam bahasa Inggris seperti e-learning atau online study. Pembelajaran online adalah pembelajaran di mana siswa tak perlu datang ke kelas dan bisa melaksanakan pembelajaran di rumah atau di tempat di mana tak tatap langsung dengan dosen melewati teknologi online. Oke. Dari penelitian di atas terdapat kesimpulan, yaitu pembelajaran online termasuk pembelajaran yang menggunakan alat teknologi yang bisa terhubung ke media sosial melewati jaringan internet, khususnya mempermudah pelajar agar tidak susah datang ke kampus. Banyak universitas yang mengadakan sebagian pembelajarannya secara online dan offline, yang membuat mahasiswa dan dosen tidak perlu di ruangan yang sama di Batam. Ada salah satu universitas yang mengadakan sebagian besar belajar online dan offline, yaitu Universitas Internasional Batam. Kampus ini pertama kali mengadakan pembelajaran online pada saat zaman COVID-19 menyebar di tahun 2020. Pemakaian internet untuk dunia edukasi banyak digunakan untuk membaca artikel 55,30%. Sementara untuk kegiatan seperti melihat tutorial ada 49,67%. Bagi artikel atau video pendidikan 21,73%. Kursus lewat online daring 17,85%. Dan pendaftaran yang atau untuk masuk sekolah dan kuliah ada sekitar 14,63%. Indonesia termasuk negara yang menggunakan internet terbesar nomor 6 di dunia, seperti di bidang belajar, hiburan, politik, gaya hidup, dan lain-lain. Pembelajaran online ini memiliki banyak keunggulan, hampir melebihi belajar tatap muka. Seperti yang kalian ketahui, jika belajar online bisa direkam dan didokumentasi agar bisa dimainkan ulang jika masih kurang paham. Kalian juga tidak perlu jalan jauh ke kampus karena bisa belajar lewat smartphone atau komputer, dan masih banyak lagi keuntungan belajar lewat online. Pelaksanaan dan hasilnya. Setelah belajar cara membuat kuesioner, saya pun mulai membuat satu jenis kuesioner untuk dijadikan sebagai bahan buat survei. Kuesioner ini rencananya dikirim ke dua prodi di kampus, yaitu prodi ahli hukum dan teknologi informasi. Pada tanggal 4 Agustus 2023, saya mulai mengirim kuesioner ini ke grup prodi teknologi informasi dan ahli hukum. Sayangnya begitu sedikit yang memberi respon terhadap kuesioner buatan saya. Hanya ada sekitar 7 orang. Biarpun begitu, setidaknya masih memiliki hasil lebih baik daripada tidak sama sekali. Tanggal 12 Agustus 2023, saya mulai mengumpulkan data hasil survei yang serupa. Kuesioner berikut adalah jumlah orang yang memberikan respon dari tiap prodi. Ya, bisa kalian lihat. Ini dia. Bagian besar bisa ya, bisa enggak. Ya, kalian bisa lihat ini.
apakah belajar Anda kurang efektif selama belajar online? Ya, sebagian besar bilang iya. Dan coba dilihat lagi ke bawah. Oke, kita masuk ke literatur review. Saat ini, review penelitian pembelajaran online berikut adalah hasil dari kuesioner yang saya dapat dari kedua prodi tersebut. Faktanya, kaum laki-laki yang paling banyak merespon dibanding kaum wanita. Biarpun sedikit, tapi hasilnya lumayan memuaskan. Dari hasil survei bisa kita lihat bahwa kebanyakan pelajar lebih suka belajar secara offline dibandingkan online. Ya, kayaknya sedikit diperbaiki dulu. Ya. Kebanyakan pelajar merasa bahwa belajar online kurang efektif dan menurunkan semangat belajar. Bukan hanya itu saja, pelajar juga merasa terganggu oleh sinyal yang membuat pelajar ketinggalan materi pembelajaran. Tapi bukan berarti belajar online buruk, karena bagi pelajar, belajar online itu biasa-biasa saja. Seperti tadi kuesioner kalian bisa lihat banyak yang bilang biasa-biasa saja. Dan juga ada banyak yang senang belajar online. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa belajar online tidak seburuk yang kita bayangkan. Karena belajar online dan offline keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Bab 3, kesimpulan. Dari kesimpulan yang bisa ditarik bahwa biarpun teknologi sudah maju, pasti masih banyak orang yang belum siap menerima perubahan. Bisa dibilang lebih betah apa adanya. Karena sudah terbiasa, seperti belajar online kan masih banyak yang belum terbiasa. Dan lebih memilih belajar offline karena sudah terbiasa. Dan kedua, penyebab masih banyaknya orang yang memilih belajar offline dibandingkan online adalah agar bisa berinteraksi lebih mudah dengan orang di kelas, dan juga masih banyak yang gaptek atau masih kurang paham dengan teknologi. Untuk saran, dari beberapa penelitian yang disimpulkan melalui kesimpulan akhir, peneliti menulis mendapatkan beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai saran penelitian. Dari penelitian ini terkait dengan pembelajaran online yang bisa diambil adalah dalam pembelajaran online dan aktivitas perkuliahan lainnya diharapkan lebih aktif, lebih ditingkatkan lain. Selain itu, tidak menggunakan sebagai jalan pintas yang salah. Seperti supaya bisa malas-malasan, karena sikap malas itu tidaklah baik. Sebagai pelajar, kita juga harus berani bertanya ke dosen jika merasa ketinggalan pelajaran, karena dosen tugasnya mengajar dan memastikan mahasiswanya tidak tertinggal pelajaran. Tapi jika ragu buat bertanya, kalian bisa bertanya dengan teman sekelas atau satu prodi. Itu aja. Referensinya ada 5. Hasil Turnitinnya 5%. Ya, udah dicek. Ya, cuma ini aja yang bisa saya berikan untuk presentasi hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi, terima kasih buat menonton.